Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada pertemuan kedua dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari atau mencoba untuk memahami konsep logika matematika. Ya, kita akan mencoba untuk memahami konsep logika matematika. Sebelum masuk ke konsep utama, silakan like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, dalam logika matematika, kalau kita lihat dari definisi logika itu sendiri, logika adalah ilmu yang digunakan untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Atau dalam bahasa lain, bukan dalam bahasa lain, dalam istilah lain dikatakan sebagai penarikan sebuah kesimpulan, tapi berdasarkan aturan-aturan dasar yang berlaku. Itu adalah logika itu sendiri, ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari dalam konsep logika matematika, ya. Yang pertama, ada yang namanya konsep yang berhubungan dengan penarikan suatu kesimpulan. Yang kedua, ada yang berhubungan dengan pernyataan. Konsep yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan itu ada submaterinya. Submaterinya ada 3, yaitu silogisme, modus ponens, dan juga modus tollens. Sedangkan yang berhubungan dengan pernyataan, ada pernyataan tunggal, ada pernyataan majemuk, ada juga pernyataan majemuk bersusun. Di dalam pernyataan tunggal, yang paling sering kita dengar, yang paling sering kita pelajari dari SMA, itu adalah konsep ingkaran, ya, ingkaran. Sedangkan dalam pernyataan majemuk itu ada 4 konsep, yaitu konsep disjungsi, konjungsi, implikasi, dan juga biimplikasi. Dan semuanya ini memiliki anak-anak yang sebenarnya berhubungan dengan ingkaran dan juga dengan konsep-konsep lain, seperti ada converse, inverse, dan juga kontraposisi. Sedangkan konsep majemuk bersusun itu yang kita pelajari adalah tentang bagaimana suatu pernyataan yang disebut sebagai tautologi, kontraposisi, dan juga kontingensi, ya. Namun dalam materi hari ini saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan mengambil beberapa bagian dari konsep logika matematika dari materi-materi yang saya sajikan ini. Yang pertama, coba kita perhatikan apa sih sebenarnya logika matematika itu sendiri. Kalau kita lihat dari definisi logika matematika, yang mana logika matematika oleh beberapa ahli itu disebut juga sebagai logika simbol. Logika matematika atau logika simbol ini itu merupakan logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol. Ada lambang ingkaran, ada lambang dan, ada lambang atau, dan juga lambang-lambang yang lainnya. Itu adalah, makanya logika matematika itu disebut sebagai logika simbol. Keuntungannya apa kita mempelajari logika matematika ini? Keuntungannya adalah, atau kekuatan yang kita dapat dari pembahasan logika matematika adalah, ketika kita mempelajari bahasa simbol, itu akan membuat segala suatu hal itu menjadi ringkas, bermakna tunggal, dan dapat dipakai di mana-mana. Jadi, tapi yang paling menguntungkan adalah dia akan bersifat lebih ringkas daripada sifat logika sifat logika umum. Sebelum masuk ke konsep utama, kita lihat konsep apa itu. Ada istilah yang namanya proposisi, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pernyataan. Karena kenapa perlu mempelajari proposisi dan pernyataan? Karena inti dari konsep logika itu sendiri, baik itu ingkaran, baik itu konjungsi, disjungsi, atau diawali dari sebuah pernyataan. Apa itu proposisi? Proposisi ini merupakan suatu kalimat deklaratif
yang bernilai benar atau salah, tapi tidak kedua-duanya. Dia tidak bisa benar salah, tetapi dia bisa bernilai benar atau bernilai salah. Nilai benar atau salah suatu proposisi disebut sebagai nilai kebenaran pernyataan tersebut. Jadi nilai benar atau salah itu disebut sebagai nilai kebenaran pernyataan. Yang mana nilai kebenaran itu tergantung pada realita yang ada. Dia tidak bisa dibawa, tidak bisa kita ada-ada. Karena ada rumus yang dipakai sehingga dikatakan bahwa sesuatu itu dianggap benar. Proposisi itu ada dua, ada proposisi sederhana, ada proposisi majemuk. Kalau proposisi sederhana itu merupakan proposisi yang tidak mengandung kata hubung, tidak ada kata hubungnya. Tetapi proposisi majemuk ada kata hubung, seperti kata dan sebagainya. Proposisi majemuk merupakan proposisi yang terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Ada kata hubungnya. Itu disebut sebagai proposisi majemuk. Nah, kita lihat contoh dari pernyataan atau contoh dari proposisi. Setahun terdiri dari 52 minggu. Ini sebuah pernyataan. Bangkok adalah ibu kota Thailand. 8 tambah 4 sama dengan 12. Pernyataan. Ambilkan aku kue itu. Nah, gitu. 9 adalah bilangan genap. Ini contoh proposisi. Ya. Nah. Sekarang yang jadi pertanyaan saya adalah tuliskan dalam tugas kalian dalam kertas, dalam Word boleh. Bagaimana contoh dari pernyataan yang contoh dari suatu kalimat yang bukan merupakan proposisi, ya. Sebutkan atau berikan contoh dari suatu kalimat yang bukan merupakan proposisi, yang bukan merupakan suatu pernyataan. Nah, mohon tuliskan, itu pertanyaan nomor 1. Tuliskan contoh suatu kalimat yang bukan merupakan proposisi. Ya. Ada beberapa ketentuan, ada beberapa hal yang perlu kita pahami yang berhubungan dengan proposisi atau pernyataan. Yang pertama adalah pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran atau benar, sedangkan pernyataan yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran S, yaitu salah. Nilai kebenaran suatu pernyataan kadang-kadang ditulis dengan lambang angka 1 atau 0. 1 itu melambangkan suatu kebenaran, 0 melambangkan suatu kebenaran yang bersifat S atau salah. Lambang nilai kebenaran 1 dan 0 biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik yang bersifat dengan kelistrikan. Selanjutnya, kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi 2 lagi. Ada yang namanya kebenaran faktual, yaitu kesesuaian antara isi pernyataan dan fakta sesungguhnya, dan ada lagi kebenaran logis, yaitu kesesuaian dengan aturan logis. Ya. Nah, ada 2 macam lambang yang digunakan dalam suatu proposisi atau pernyataan. Ada lambang konstanta dan juga ada lambang berubah. Oke, sekarang kita masuk ke sub-sub topik, sub-sub materi yang mana pernyataan itu digunakan dalam beberapa sub-sub topik. Sekarang yang ini yang paling sering kita pelajari. Yang saya yakin dan percaya semuanya sudah mempelajari tentang apa itu konsep dari ingkaran atau disebut sebagai negasi. Ya. Ingkaran kata bahasa lain juga disebut sebagai suatu kebalikan kata orang. Oke, tetapi ketika kita ingin menulis suatu pernyataan yang merupakan ingkaran itu juga ada aturannya. Tidak asal tulis karena bisa menyebabkan kesalahan makna. Ingkaran atau negasi itu merupakan suatu pernyataan ingkaran atau negasi itu adalah suatu pernyataan P atau ingkaran suatu pernyataan P itu adalah pernyataan negasi P. Jadi sebenarnya ini agak lambangnya bukan seperti ini, bukan lurus tapi agak bergelombang ya. Nah, ingkaran suatu pernyataan P adalah
negasi P. Gitu cara bacanya. Yang bernilai benar jika P bernilai salah dan bernilai salah jika P bernilai benar. Jika P benar, negasinya salah. Jika pernyataannya salah, negasinya benar. Gitu ya. Jika P adalah suatu pernyataan, maka ingkaran dinotasikan sebagai, ini bergelombang ya, negasi P. Apabila pernyataan P bernilai benar, maka pernyataan yang P bernilai salah. Sebaliknya, bila pernyataan P bernilai salah, maka pernyataan negasi P bernilai benar. Maksud benar dan salahnya adalah maksud dari kalimat dari atau pernyataan yang dinegasikan atau diingkarankan. Gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah, misalkan lihat dari pernyataan atau proposisi berikut ini. Putri memakai baju putih. Negasinya apa? Bisa tidak benar bahwa Putri memakai baju putih. Benar, ini negasi. Putri tidak memakai baju putih, boleh juga. Ini negasinya. Contoh 2. 3 tambah 2, 7. Salah kan? Artinya negasi ini, pernyataan ini bersifat salah. Negasinya apa? 3 tambah 7 tidak sama dengan 7. 3 tambah 2 tidak sama dengan 7. Ini benar. Contoh 3. 5 tambah 6 besar atau sama dengan 10. Dia bersifat benar karena 5 tambah 6 kan 11, artinya memang besar, lebih besar daripada 10. Negasinya apa? 5 tambah 6 kecil dari 10. Itu yang salah, ya. Itu yang salah. Nah. Oke, selanjutnya konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung. Dan kata hubung, konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Nah, dan ini. Lambangnya seperti ini. Ya. Nah, definisinya seperti apa? Suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggal bernilai benar. Jadi suatu konjungsi itu dikatakan benar apabila dia kan kalau konjungsinya kan adalah gabungan dari dua pernyataan, misalnya seperti itu. Jadi dia bernilai benar apabila keduanya itu bersifat benar. Nah, apabila pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka konjungsinya itu bersifat benar. Tapi apabila salah satunya salah, maka konjungsinya bersifat salah. Atau kedua-duanya salah, maka dia akan bersifat salah. Contohnya seperti apa? Bung Hatta lahir di Sumatera Barat, benar. Bung Hatta meninggal di Jakarta, benar. Konjungsinya apa? Bung Hatta lahir di Sumatera Barat dan meninggal di Jakarta, kalimatnya benar. Ya, tapi sekarang hari Rabu, salah. Saya belajar matematika, benar. Sekarang hari Rabu dan saya belajar matematika. Apabila kedua salah satunya salah, maka pernyataannya adalah salah. Misalkan sekarang bukan hari Rabu, sekarang adalah hari Kamis, misalkan seperti itu. Jadi kan hari Rabu salah ini kan. Nah, yang ketiga adalah konsep disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau yang lambangnya kebalikan daripada konjungsi tadi, yaitu lambang seperti lambang V. Ya. Nah, dalam logika matematika juga dibedakan dua macam, atau yang pertama disebut disjungsi inklusif dengan lambang V, dan yang kedua disebut disjungsi eksklusif dengan lambang yang sama juga. Kalau inklusif itu suatu disjungsi bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar, salah satunya benar. Sedangkan eksklusif, suatu disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu atau dan tidak kedua-duanya, atau salah satu dari keduanya dari pernyataan tunggal itu benar. Ini kita lihat tabel kebenarannya. Perbedaannya di dalam konjungsi. Kalau di dalam konjungsi apabila ada yang salah, maka pernyataan itu akan bersifat salah. Tetapi dalam disjungsi, apabila salah satunya bersifat salah, maka dia dapat dikatakan benar. Benar, salah, benar. Salah, benar, benar. Tetapi apabila keduanya salah, kedua pernyataannya salah, maka dia akan bersifat salah. Ya. Nah,
Selanjutnya ada lagi konsep yang namanya adalah implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila, atau maka. Bila A, maka B, misalkan seperti itu. Ya. Bila A, maka B. Kalau kita lihat tabel kebenarannya, implikasi ini, apabila keduanya benar, maka pernyataannya akan bersifat benar. Tetapi apabila salah satu pernyataannya bersifat salah, maka dia akan bersifat salah. Ya. Bila pernyataan keduanya salah, maka dia bersifat salah. Tetapi apabila pernyataan pertamanya salah, tetapi pernyataan keduanya benar, maka dia tetap bersifat benar. Apabila keduanya salah, maka dia akan bersifat benar. Kita lihat. Bila Anindita adalah seorang pria, maka ia mempunyai kumis. Ya, ini benar. Bila 3 lebih besar dari 2, maka 6 lebih besar daripada 4. Ya. Dan masih banyak contoh-contoh kalimat dari implikasi. Tugas nomor 2 adalah buatlah buatlah satu contoh dari setiap tabel kebenaran ini. Buatlah satu contoh dari tabel kebenaran ini. Satu contoh pernyataan. Yang pertama, pernyataannya pernyataan pertamanya benar, pernyataan keduanya benar, implikasinya benar. Pernyataan pertama benar, yang kedua salah, implikasinya salah. Yang ketiga, pernyataan pertamanya salah, pernyataan keduanya benar, implikasinya benar. Dan yang salah dan benar. Artinya dalam tugas nomor 2 ada 4 contoh yang ingin saya minta. Ya. Tadi ada tugas pertama, tugas nomor 1, ini tugas nomor 2. Buat contoh dari setiap tabel kebenaran ini. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya biimplikasi. Biimplikasi adalah dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dengan lambang P biimplikasi Q. Jadi P jika dan hanya jika Q. Ya. P jika dan hanya jika Q. Kalau kita lihat langsung ke tabel kebenarannya, ini. Kalau benar, salah, benar, salah, benar. Ya. Untuk tugas nomor 3, saya minta kepada kalian semua buat contoh pernyataan sesuai dengan tabel kebenaran biimplikasi ini. Contoh pernyataan ini, contoh pernyataan apabila pernyataan A nya benar, pertanyaan B nya benar, yang kedua benar, salah, benar, salah, benar. Artinya ada tiga soal yang saya berikan tadi kepada kalian semua, ya. Ada tentang implikasi, ada tentang biimplikasi. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana negasi dari dari subtopik tadi. Ada yaitu negasi dari konjungsi atau ingkaran dari konjungsi, negasi dari disjungsi, negasi dari implikasi, dan negasi dari biimplikasi. Kalau kita lihat nih negasi itu seperti apa? Ya. Tentukan ingkaran dari jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas. Negasi ini adalah kalimat implikasi. Jika saya rajin belajar, maka saya naik kelas. Ya. Jadi ingkarannya adalah saya rajin belajar tetapi tidak naik kelas. Ini kebalikan. Oke. Kebalikan. Oke. Itu beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Artinya pada hari ini saya menjelaskan tentang bagaimana topik konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi,
negasi, lingkaran. Dan masih banyak konsep-konsep logika lainnya yang perlu kita pelajari. Tapi untuk pertama ini silakan pelajari 4 konsep tersebut dan kerjakan tugas yang telah saya berikan dalam video ini. Ya. Kalau kalian menyimak semua video ini, kalian akan tahu apa tugas yang saya berikan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan di kolom komentar @bodo atau melalui kolom komentar di channel YouTube Kang Guru. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.